Alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sebagai umat Muhammad Rasulullah, mari kita perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah berkahi kehidupan duniawi kita. Allah berkahi keluarga kita, dan lebih-lebih nanti di hari kemudian kita semuanya mendapatkan syafaatnya Nabi. Man shalla alayya wajabat lahu syafaati. Siapa yang senantiasa bersalawat kepadaku, kata Rasulullah, ia berhak mendapatkan syafaatku, bantuan dan pertolonganku nanti di hari kemudian. Alhamdulillah, kajian kita pada malam hari ini masih pada pembahasan Al-Ikhlas. Mengikhlaskan diri kita dalam melakukan amal perbuatan, baik yang sifatnya batiniyah maupun yang sifatnya lahiriah. Pada pekan sebelumnya kita telah membaca sebuah hadis dari Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn Khattab tentang ada tiga orang yang melakukan perjalanan. Dalam perjalanannya ia kemalaman. Dulu belum ada yang namanya hotel, sehingga ketiga orang ini ia mendapatkan sebuah goa dan ia mengambil kesimpulan untuk beristirahat di dalamnya. Setelah mereka masuk ke dalam goa tersebut, apa yang terjadi kemudian? Tiba-tiba ada batu besar yang menggelinding dari atas menutup pintu goa ini. Batu yang menggelinding dari atas itu sangat besar sehingga tidak mampu digerakkan hanya dengan 3 orang. Sehingga dari 3 orang ini mereka berbagi pendapat, kira-kira apa solusi supaya bisa keluar dari goa yang sementara kita huni ini. Ya, kemudian mereka mengambil kesimpulan bahwa dengan kekuatan manusia kita tidak mampu untuk mendorong batu ini agar bisa kita keluar. Kita tidak mampu. Kita bisa selamat hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, "Innahu la yunjikum min hazihi sakhrati illa an tad'allaha ta'ala bi salihi a'malikum." Kita tidak bisa selamat kecuali kita bisa hanya berdoa kepada Allah melalui amal saleh yang pernah kita lakukan. Nah, inilah yang disebut dengan tawassul dalam Islam. Berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal saleh yang pernah kita lakukan. Dari ketiga orang yang ada di dalam goa ini, mereka bergiliran berdoa. Orang pertama berdoa, Allahumma kana li abawani syaikhani kabirani. Ya Allah, saya punya orang tua masih hidup, kedua-duanya sudah tua renta. Ya, aku melayani mereka dengan sepenuh hati. Aku tidak makan, istriku tidak makan, anak-anakku tidak makan, walaupun mereka menangis
sebelum ayah bundaku yang makan. Ya. Saking hormatnya kepada orang tua, sampai-sampai dia tidak mau mendahului orang tuanya makan. Dia, istri dan anak-anaknya. Ya, dalam doanya itu seperti orang yang lagi bercerita, ya Allah, suatu ketika aku pergi mencari kayu bakar dan aku terlalu jauh mencari kayu bakar. Akhirnya aku kemalaman pulang. Ya, sehingga orang tuaku sudah tertidur ketika aku sudah sampai di rumah. Aku menyiapkan makan malamnya. Ya. Dan aku pegang makanan yang aku siapkan untuk orang tuaku. Aku takut membangunkannya. Ya, nanti mereka bangun pada saat subuh hari. Ya, coba bayangkan ya, dia pegang terus itu makanan untuk menyuguhkan ke orang tuanya. Lamanya itu dia pegang. Ya, nanti dikasih makan orang tuanya setelah masuk waktu subuh. Coba bayangkan ya bagaimana perjuangannya sang anak ini. Saking hormatnya kepada orang tua. Anak-anaknya sudah merengek, menangis, tetapi tidak dibati-bati. Nah, cocomi itu bahasa Indonesianya. Tidak dibati-bati. Ya, tidak dipedulikan. Pokoknya dia pegang prinsip, saya tidak makan, istriku tidak makan, anak-anakku tidak makan sebelum orang tuaku makan. Bagaimana dengan kita di rumah? Ya, kalau pulang ke rumah apa yang terjadi? Ya, lebih duluan kita makan, Dik. Ya. Walhasil apa yang terjadi kemudian? Setelah orang ini berdoa dengan menyebut amal solehnya, dengan berbakti kepada kedua orang tuanya, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, batu yang menutup mulut goa ini bergeser sedikit. Bergeser sedikit dengan izin Allah. Hanya saja belum bisa keluar. Nah, sehingga lanjutannya di sini, berdoa lagi orang yang kedua. Nah, ini yang kita akan lanjutkan. Qala al-akharu. Kemudian berkata yang lain atau berdoa yang lain. Allahumma kanat libnatu ammin kanat ahabban nasi ilayya wa fi riwayatin kuntu uhibbuha ka asyaddi ma yuhibbur rijalun nisa'ah. Orang kedua ini berdoa, ya Allah, kanat li ibnatu ammin, saya punya sepupu. Ya, coba apa yang dimaksud dengan sepupu? Tahu sepupu? Apa dibilang sepupu? Anaknya om. Ya, sejajar ya. Kita sejajar. Ya, anaknya om. Ya, anaknya tante. Saya punya sepupu. Kanat ahabban nasi ilayya, aku sangat mencintainya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, kuntu uhibbuha ka asyaddi ma yuhibbur rijalun nisa'ah. Aku mencintainya, dalam riwayat lain, aku mencintainya. Nyanya itu kembali ke mana? Ya, ibnatu ammin, sepupuku. Aku sangat mencintainya sebagaimana cintanya seorang laki-laki kepada wanita. Ya, bukan laki-laki kepada laki-laki ya.
tapi laki-laki kepada wanita. Fa aradtuha ala nafsiha, ya, fa aradtuha ala nafsiha, aku menginginkan tubuhnya. Ya, ini bahasa kinaya istilahnya ya, bahasa halus, bahasa kiasan. Ya. Fa aradtuha ala nafsiha, aku menginginkan dirinya. Ya, maksudnya tanda petik di situ ya. Ya, kalau tubuhnya, dirinya, tanda petik. Famtana'at minni, tetapi dia tidak mau. Hatta alammat biha sanatum minas sinina. Ya, jadi sepupunya yang perempuan ini tidak mau kepada yang sepupu laki-lakinya. Sehingga alammat biha sanatun, sehingga setelahnya itu terjadi masa paceklik, musim kemarau berkepanjangan. Ketika musim kemarau biasa apa yang terjadi? Kekeringan, gagal panen, buah-buahan tidak berbuah, tanaman tidak berbuah, akhirnya susah makanan. Faja'atni, kemudian sepupuku itu yang perempuan tadi mendatangiku. Apa maksud kedatangannya? Kedatangannya ingin minta tolong. Ya, kenapa dia datang minta tolong? Karena butuh. Ya, ekonomi lagi sulit. Kenapa ekonomi lagi sulit? Musim paceklik, musim kemarau, tidak turun hujan, sehingga ekonomi sulit. Fa'ataituha 20 wa 100 dinarin. Ya, kemudian ketika sepupuku ini datang, aku memberinya 120 dinar. Ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha. Dengan syarat. Nah, ini ada syaratnya, ala an tukhalliyah, agar ia bisa bersunyi-sunyi denganku, antara aku dengannya. Ya. Apa bahasa anak mudanya ini? Ya. Kira-kira coba dianalisa ya. Kira-kira sepupunya ini memberi uang 120 dinar, ikhlas atau tidak ini? Ya, coba ini ya. Ini ada pelajaran berharga di sini. Kalau misalnya kita masih sehat, masih punya kemampuan, ekonomi masih bagus, kita bisa menolak apa-apa kalau ada yang merugikan kita. Tapi kalau misalnya sudah terdesak, mau makan tidak ada yang bisa dimakan, mau berpakaian tidak ada lagi yang bisa dipakai. Kalau ada yang datang menawarkan bantuan, apa yang terjadi kemudian?
Ya, walaupun syaratnya berat, pasti kita akan terima. Ya, saya teringat di kampung kita di sini ya, tetangga kampung kita. Dulu di Sopeng, ya pernah dulu ceritanya ini orang tua ya. Di Sopeng, musim kemarau, gagal panen. Musim kemaraunya berkepanjangan, gagal panen. Akhirnya datanglah bantuan dari luar. Ya, ada bantuan Indomie, bantuan makanan, bantuan sapi, dan sebagainya. Tapi apa syaratnya? Yang penting mau ganti agamanya. Ya, yang penting mau pindah agama, dikasih Indomie, dikasih beras, dikasih minyak goreng. Dan apa yang terjadi kemudian? Daripada tidak makan, terpaksalah pindah agama. Ya, ini ceritanya orang tua dulu ya. Makanya di daerah Takalala itu ke atas, ya ada beberapa gereja ya. Kalau tidak salah, saya pernah bertugas ceramah Ramadan di sebuah kampung di Kecamatan Takalala itu. Ya. Kalau pagi hari, biasanya orang yang dari gunung itu turun ke bawah, saya tanya tuan rumah. Ya, ini yang banyak orang jalan kaki ini dari gunung kayak orang lagi berbalik